Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Gofur dari kelas 4C, Prodi PGSD. Saya akan membuat tugas pembelajaran mikro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, Dani, Bapak kita pimpin doa ya. Karena teman-teman, sebelum kita mulai belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Bapak akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Dani, Ini Pak. Latifah, Hadir Pak. Safitri, Iya Pak. alhamdulillah semuanya hadir. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas ialah suatu keadaan seseorang yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lain. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar ialah keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh hal-hal yang besar seperti junub atau mengeluarkan air mani, atau dalam keadaan tidak haid, dalam keadaan haid dan nifas. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi wajib. Ada yang tahu niat mandi wajib? Saya Pak. Oke, Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu sholat, diambil hasil, mari tinggal di bawah maupun apa. Oke, boleh tepuk tangan untuk Dani? Selanjutnya, apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu ialah sesuatu yang mewajibkan kita untuk melakukan wudhu. Apa penyebabnya? Yaitu sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tidur, dan keluar sesuatu dari dubur dan dubur. Air yang digunakan untuk berwudu itu ialah harus air mutlak. Air mutlak itu ada 7 macam, yaitu air hujan, air sungai, air laut, air sumur, mata air, air es, dan air embun. Oke, sebelum Bapak melanjutkan ke najis, Bapak akan bertanya, ada yang tahu macam-macam 7 air mutlak tadi? Saya Pak. Oke, Dani lagi. Yang pertama air hujan, 2 air laut, 3 air sungai, 4 air sumur, 5 air mata air, 6 air salju, dan 7 air embun. Oke, betul. Tepuk tangan lagi untuk Dani. Oke, berarti semuanya tadi sudah paham ya tentang hadas. Benar. Lanjut ke najis. Apa itu najis? Najis ialah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam yang terdapat pada tempat atau tubuh dan juga pakaian. Najis juga terbagi menjadi 3, yaitu najis mughalladzah, najis muhaffafah, dan najis mutawassithah. Yang pertama, apa itu najis mughalladzah? Najis mughalladzah adalah najis besar yang disebabkan oleh air liur anjing. Bagaimana cara menghilangkan najis berat ini? Dengan cara menyiram menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu
sebanyak 1 kali dan dibilas dengan air mengalir sebanyak 6 kali. Selanjutnya najis mukhaffafa, yaitu najis ringan. Najis ini disebabkan oleh air kencing bayi yang di bawah umur 2 tahun. Bagaimana cara menghilangkan najis ini? Dengan cara hanya memercikkan air kepada tempat yang terkena najis tersebut. Yang terakhir yaitu najis mutawasito atau najis sedang. Najis ini disebabkan oleh darah dan juga kotoran hewan. Bagaimana cara menghilangkan najis ini? Dengan cara membilas tempat yang terkena najis tersebut dengan air mengalir sebanyak 3 kali. Oke. Bapak akan bertanya, siapa yang tahu cara menghilangkan najis mutawasito? Saya, Pak. Oke, Latifah. Dengan cara membersihkan atau membasuh yang terkena najis sebanyak 3 kali dengan air mengalir. Betul. Boleh tepuk tangan untuk Latifah? Oke, selanjutnya siapa yang tahu cara menghilangkan najis mukhaffafa? Saya, Pak. Oke, Safitri. Membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 3 kali dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Betul. Artinya materi kita cukup sampai di sini saja. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.